anak-anak, shalom. Apa kabar kalian hari ini? Pasti selalu bersuka cita. Yuk anak-anak jawab salamnya Miss Wika ya. Kalau Miss Wika tanya apa kabar kalian, jawabnya aku bersuka cita. Siap ya? Apa kabar kalian? Sepertinya belum semua bicara ya. Miss juga ingin dengar yang lebih keras lagi, lebih semangat lagi ya. Yuk sekali lagi Miss juga mau tanya kabar anak-anak ya. Apa kabar kalian? Aku bersuka cita. Belum keras, mungkin Miss juga harus bicara lebih keras lagi ya. Yuk coba Miss juga akan bicara lebih keras lagi. Apa kabar kalian? Aku bersuka cita. Oke, anak-anak memang selalu semangat dan bersuka cita. Nah, hari ini seperti biasa, kita akan mengawali minggu ini dengan character building. Tema character building kita minggu ini masih tentang kreativitas atau creativity. Seperti apa sih menjadi kreatif itu? Apakah aku harus menciptakan sesuatu, membuat barang yang baru, atau seperti apa ya? Hari ini kita akan lihat ya, kita akan bahas sama-sama seperti apa sih jadi kreatif itu Miss. Apakah aku harus seperti orang yang pandai melukis? Sepertinya tidak seperti itu ya. Sebelum mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk anak hebat, anak Tuhan yang luar biasa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dituduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang berbuat kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa mulai sampai selamanya. Amin. Anak-anak sudah hebat kan berdoanya? Oke, seperti yang tadi Miss juga katakan di awal, bahwa hari ini kita akan membahas tentang kreativitas. Menjadi kreatif itu sebetulnya tidak hanya tentang membuat benda, menciptakan benda-benda atau membuat sesuatu, tetapi kreatif itu bisa juga tentang menemukan ide atau pemecahan masalah dari problem atau masalah yang kita hadapi. Nah, sekarang Miss juga ingin anak-anak melihat contoh berikut ini. Ini adalah contoh sederhana pemecahan masalah atau kreativitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk simak ceritanya sama-sama. Hai semuanya, namaku Gending. Hari ini aku mendapatkan tugas dari guruku untuk mewarnai gambar daun. Aku ingin mewarnai daunku dengan warna hijau, tetapi ada masalah yang terjadi. Aku tidak memiliki krayon berwarna hijau. Apa ya yang seharusnya aku lakukan? Bagaimana ya sebaiknya? Apakah aku harus menggunakan alat mewarnai yang lain? Atau bagaimana? Tapi aku tetap ingin mewarnai gambarku menggunakan krayon. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Coba aku pikir-pikir lagi. Apa ya yang pernah aku pelajari? Aha, aku teringat sesuatu. Guruku di sekolah pernah mengajari aku tentang percampuran dari warna. Aku praktekkan ya. Kata guruku, warna biru jika dicampur kuning akan menjadi warna hijau. Dan sekarang aku ingin mencoba mempraktekannya. Lihat, pertama-tama aku akan campur dulu warna birunya. Kemudian aku akan campur dengan krayon yang berwarna kuning. Betul sekali kata guruku. Ternyata mulai berubah warna menjadi warna hijau.
Memang sih tidak sama seperti warna hijau yang sudah ada, tetapi paling tidak aku sudah menemukan solusi dari masalahku. Mungkin memang nanti warna yang aku hasilkan tidak akan sebagus milik teman-temanku yang lain. Tapi tidak apa-apa, aku yakin kok guruku tahu bahwa aku telah berusaha untuk memecahkan masalahku. Lihat, pelan-pelan sudah jadi warna hijau kan? Meskipun seperti ini, aku puas kok dengan hasil pekerjaanku. Nah, ini adalah Wilma dan Sheila. Wilma dan Sheila mendapatkan tugas dari sekolah untuk menggambar jam dinding. Wilma dan Sheila ingin menggambar jam dinding berbentuk lingkaran, tetapi mereka tidak memiliki alat untuk membuat lingkaran seperti yang dimiliki oleh ibu gurunya. Bagaimana ya? Apa yang harus mereka lakukan? Mereka mulai memikirkan suatu cara. Apa ya sebaiknya yang aku lakukan? Pikir-pikir benda apa yang bisa aku gunakan untuk membuat lingkaran ya? Apakah kalian punya ide? Aku harus memakai benda yang ada di rumahku. Apa ya? Aku ingat sebuah benda yang bisa aku gunakan untuk membuat lingkaran yang besar. Maka Wilma dan Sheila pun pergi ke dapur dan mengambil piring. Dan inilah yang mereka lakukan. Lihat, mereka membuat bentuk lingkaran dengan cara menjiplak bentuk pinggir dari piring. Seperti ini caranya. Ini yang mereka lakukan. Wah, ternyata mereka memiliki ide yang luar biasa ya. Ide sederhana, tetapi bisa memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Setelah mendapatkan bentuk lingkaran, mereka pun mulai menggambar jarum atau juga angka-angka yang ada di dalam jam dinding. Wah, lihat jam dinding milik Wilma dan Sheila sudah jadi. Yeay, mereka berhasil membuat lingkaran. Tepuk tangan buat Wilma dan Sheila. Nah, bagaimana tadi ceritanya? Itu tadi adalah contoh. Ingat ya, contoh. Contoh menjadi kreatif di tengah masalah yang kita hadapi. Tadi contoh pertama ada seorang anak yang memiliki masalah. Dia ingin mewarnai gambarnya dengan warna hijau. Tetapi dia tidak memiliki warna hijau. Apa yang dia lakukan? Betul. Apakah anak itu tadi menangis, kebingungan, berteriak? No, anak itu tadi kemudian memikirkan. Dia tetap bersikap tenang. Ingat ya, satu, bersikap tenang. Kemudian dia mengingat-ingat apa yang telah dia pelajari selama ini. Dan akhirnya dia teringat sesuatu. Guru di sekolah pernah mengajarkan tentang percampuran warna, yaitu biru dan kuning. Warna biru dan kuning ternyata bisa menciptakan warna hijau. Ya, memang hasil yang didapat mungkin tidak sesempurna warna hijau yang sudah jadi. Tetapi yang kita lihat di sini adalah usaha. Usaha menjadi kreatif, usaha menemukan pemecahan masalahnya. Itu yang kita lihat di sini. Contoh kedua. Ada dua anak yang mendapatkan masalah tadi ya. Mereka juga mendapatkan tugas dari sekolah untuk membuat gambar jam dinding. Mereka ingin membuat bentuk lingkaran, tetapi mereka tidak punya alat untuk membuat lingkaran. Sedangkan yang ingin mereka buat adalah bentuk lingkaran. Kemudian mereka mulai memikirkan suatu cara. Apa sih yang bisa aku pakai di rumah untuk membuat bentuk lingkaran besar?
Dan akhirnya mereka tadi memakai apa? Betul, mereka memakai piring. Wah, ternyata alternatif pemecahan masalah itu bisa juga ada di rumah ya. Dengan piring tadi mereka bisa membuat lingkaran yang bagus untuk membentuk jam dinding. Nah, dari dua contoh tadi, apa yang bisa kita dapatkan? Betul sekali, menjadi kreatif ternyata mudah ya. Nah, kita bisa dapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi dari hal-hal sederhana. Bagaimana sih sebetulnya supaya kita bisa menjadi orang yang kreatif? Sekarang Miss juga tanya, apakah contoh tadi, anak-anak di dalam contoh tadi, apakah mereka menangis? Tidak. Apakah mereka kebingungan? Apakah mereka panik? Apakah mereka, tidak, aku pusing? Tidak, mereka tetap tenang. Jadi kunci utama kunci pertama untuk menjadi kreatif adalah 1. Tenang. Kita harus tenang terlebih dahulu. Apa ya yang harus aku lakukan untuk memecahkan masalahku? Setelah bersikap tenang, kita bisa mengingat kembali hal-hal yang pernah kita pelajari. Bisa di sekolah, bisa juga yang telah diajarkan oleh mama atau papa. Setelah kalian mengingat hal-hal yang pernah dipelajari di sekolah mungkin atau dari mama papa, kalian bisa mulai mengaplikasikannya ke dalam masalah kalian. Nah, ternyata pemecahan masalah atau kreativitas itu bisa datang dari hal-hal sederhana. Miss juga yakin kok anak-anak semua di sini mau berusaha untuk menjadi anak yang kreatif, tidak menyerah dengan masalah yang sedang dihadapi. Oke, tetap berusaha ya. Dan ingat, untuk menjadi kreatif, semuanya berasal dari kemauan diri kita sendiri. Kita harus mau berusaha. Kita harus berusaha menemukan pemecahan dari masalah kita sendiri. Oke, mulai sekarang anak-anak berusaha ya. Semangat untuk menjadi anak-anak yang kreatif. Jangan putus asa. Oke, selamat belajar dan selamat berproses menjadi anak yang kreatif. Tuhan memberkati.